Terima kasih atas kesempatannya. Saya Harisma Yundasari dengan NIM 2017-210779. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman, Niat Berperilaku, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pengelolaan Keuangan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran penelitian yang telah dirancang. Maka hipotesis yang akan diajukan yang pertama yaitu H1 merupakan literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. H2 pengalaman yang berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. H3 yaitu niat berperilaku berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian H4 kecerdasan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap pengaruh pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian H5 literasi keuangan, pengalaman, niat berperilaku, dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pengelolaan keluarga. Yang selanjutnya adalah rancangan penelitian. Hal ini menggunakan eksplanatif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel yaitu literasi keuangan, pengalaman, niat berperilaku, dan kecerdasan spiritual terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, penelitian ini adalah menggunakan data primer karena penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan cara beberapa pertanyaan yang dilakukan kepada responden untuk dijawab. Kemudian selanjutnya adalah definisi operasional dan pengukuran sampel. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dapat diukur berdasarkan pada satu pengelolaan arus kas, kemudian yang kedua adalah pengelolaan kredit, yang ketiga simpanan, dan yang keempat investasi. Kemudian indikator pengelolaan keluarga dapat diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga cukup setuju atau kurang setuju, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Kemudian literasi keuangan dapat indikator dapat diukur dari literasi keuangan, yaitu yang pertama literasi keuangan seperti bagaimana mengacu akun rekonsiliasi, pengetahuan mengenai literasi dan menangani biaya-biaya lainnya. Yang kedua simpanan dan pinjaman, suku bunga, dan seputar investasi. Yang ketiga asuransi seperti alasan pentingnya asuransi dan keputusan untuk berasuransi. Yang keempat adalah investasi seperti jenis investasi, bunga yang dapat dibungakan di periode tertentu. Indikator dari literasi keuangan yaitu pengelolaan keuangan keluarga dapat diukur dengan skala rasio dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Kemudian pengalaman keuangan yaitu indikator dari pengalaman keluarga di sini dapat diukur dengan skala Likert dengan skor 1-5, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kemudian kecerdasan spiritual. Di sini indikator dari kecerdasan spiritual dapat diukur dengan skala Likert dengan cara skor 1-5. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju.
Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, di mana populasinya di sini yaitu keluarga yang berada di kota Surabaya. Kemudian sampelnya keluarga yang berdomisili di wilayah kota Surabaya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposing sampling karena bertujuan mengambil sampel dan populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif menggunakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menguji penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dari pernyataan dari kuesioner yang telah dijawab oleh responden, sehingga dihitung terlebih dahulu nilai rata-rata di setiap indikator. Kemudian MRA yaitu menggunakan uji simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel X yaitu literasi keuangan, pengalaman keuangan, niat berperilaku, dan kecerdasan spiritual yang terdapat pada MRA secara signifikan mempengaruhi variabel Y yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian menggunakan uji parsial atau uji T. Dalam uji T ini dapat digunakan untuk menguji secara parsial variabel bebas yaitu literasi keuangan, pengalaman, niat berperilaku, dan kecerdasan spiritual mempengaruhi variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan keluarga yang terdapat persamaan secara signifikan. Itu tadi presentasi dari metodologi penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.